Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai perubahan wujud benda. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Sebelum Bapak jelaskan mengenai perubahan wujud benda, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai wujud benda atau wujud zat. Nah, berdasarkan wujudnya, benda atau zat, ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada benda padat, benda cair, juga benda gas. Nah, semua yang ada di sekeliling kita itu secara umum dibentuk oleh zat-zat ini ya, benda-benda ini. Nah, selain itu, ketiga benda atau ketiga zat ini juga memiliki sifat-sifat yang unik ya. Nah, kita akan bahas, Bapak akan jelaskan satu persatu mulai dari benda padat. Sifat benda padat diantaranya bentuk dan volumenya tetap meskipun berpindah tempat. Jadi walaupun benda padat ini kita pindahkan, bentuknya tetap sama ya. Begitu juga dengan volumenya. Yang kedua, memiliki permukaan yang dapat kita pegang, kita rasakan. Lalu yang ketiga, bentuknya dapat diubah. Misalnya kalau benda padat ini kita potong, nah maka bentuknya berubah ya. Lalu, sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Seperti yang kita tahu ya, benda cair ini kan tidak memiliki bentuk yang tetap. Jadi kalau benda cairnya berada dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol ya. Dan sebagainya, tergantung bentuk wadahnya. Lalu yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau yang ini jelas ya. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Maksudnya apa Pak? Kalian bayangkan air yang tumpah ya. Nah, air yang tumpah ini kan tidak berhenti di satu titik saja. Dia menyebar ke segala arah. Nah, itu maksudnya menekan ke segala arah. Selanjutnya, sifat benda gas. Di antaranya ada bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, jika wadahnya berbentuk balon, maka gasnya juga mengikuti bentuk balon tersebut, begitu ya. Dan sebagainya, tergantung bentuk wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Jadi bukan hanya air yang bisa mengalir, tetapi udara juga ya. Nah, tekanan udara ini berkaitan dengan kalor atau dengan panas, dengan suhu ya. Nah, tempat yang tekanan udaranya tinggi, ini suhu udaranya biasanya rendah atau dingin. Nah, sedangkan tempat yang bertekanan udara rendah, ini suhu udaranya tinggi, jadi terbalik ya, tinggi atau panas, begitu. Jadi bisa kita simpulkan juga kalau gas ini mengalir dari tempat yang suhunya dingin ke tempat yang suhunya panas. Atau tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Lalu yang ketiga, menekan ke segala arah. Ini juga mirip seperti zat cair ya, atau benda cair. Kalian bayangkan lagi balon, kalau kalian tiup, balonnya kan mengembang secara merata ya ke segala arah. Tidak hanya mengembang di satu sisi. Nah, itu maksudnya menekan ke segala arah. Itu tadi penjelasan mengenai sifat-sifat benda atau sifat-sifat zat. Selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini sangat dipengaruhi oleh kalor atau energi panas. Kalian masih ingat ya pembahasan tentang kalor. Nah, jika suatu benda ini menerima kalor atau melepaskan kalor, maka wujud bendanya dapat berubah, begitu ya. Nah, perubahan wujud benda ini secara umum ada 6 jenis ya. Ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembun, ada menyublim, ada mengkristal. Nah, Bapak akan jelaskan 3 dulu hari ini, sisanya akan Bapak jelaskan minggu depan. Yang akan Bapak jelaskan pertama adalah mencair atau melebur. Nah, ini adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, proses ini disebabkan karena benda padat ini menerima kalor sehingga
wujud bendanya berubah menjadi benda cair. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata diantaranya es batu yang berubah menjadi air. Lalu ada lagi misalnya coklat yang meleleh, juga mentega yang dipanaskan, itu kan akan berubah ya menjadi cair, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah menguap, merupakan proses perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, proses perubahan ini dikarenakan benda cair menerima kalor atau energi panas sehingga berubah menjadi gas, begitu ya. Contohnya di kehidupan nyata, misalnya ya, air yang dimasak itu kan ntar kalau kita masaknya sampai mendidih akan berubah menjadi gas ya. Selain itu juga minyak goreng yang dipanaskan itu juga merupakan salah satu contoh peristiwa penguapan. Selain itu juga ada baju basah yang dijemur. Baju basah yang dijemur ketika sudah kering maka tidak mengandung air lagi ya, airnya menguap seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah menyublim. Kata dasarnya sublim, jadi menyublim ya. Merupakan proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kalau yang ini mungkin kalian jarang dengarnya ya. Nah, ini disebabkan karena benda padat ini menerima kalor sehingga wujudnya berubah menjadi gas. Contoh di kehidupan nyatanya diantaranya adalah kapur barus. Kalian tahu kapur barus yang biasa ditaruh di lemari pakaian? Nah, itu kan dia makin lama akan mengecil ya, atau bahkan hilang begitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari menyublim atau penyubliman begitu ya. Contoh yang lainnya misalnya es kering atau bahasa Inggrisnya dry ice. Nah, dry ice ini kalau kena udara terbuka gitu ya, dia akan menguap begitu. Ini biasanya dipakai di film-film ya. Kalau kalian suka lihat film-film ada asap-asap begitu, itu bisa jadi yang dipakai adalah dry ice atau es kering. Contoh yang lainnya misalnya pengharum ruangan. Pengharum ruangan yang dalam bentuk ini ya, padat. Nah, itu juga makin lama akan menguap, jadi bentuknya jadi mengecil atau bahkan hilang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sekian penjelasan Bapak mengenai perubahan wujud benda. Bapak harap kalian juga membaca buku paket dan LKS-nya karena di sana juga ada materi yang hari ini dijelaskan. Selain itu Bapak juga ingin mengingatkan kalian yang belum melengkapi latihannya, mohon agar segera dilengkapi. Kalian boleh tanya ke Bapak atau Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, jika ada latihan yang terlewat. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.